Bid'ah, lakunya ahli bid'ah. Kok pintermu keblinger toh? Islam lainnya tasbih itu dibid'ahkan, tidak diajarkan Rasulullah, tidak diajarkan sahabat, tidak diajarkan tabi'in. Itu alasan mereka. Kata-kata bid'ah itu hanya diperuntukkan untuk umat Islam lainnya yang tidak mengikuti ajaran mereka, yang berseberangan dengan ajaran mereka, yang berbeda pendapat dengan mereka. Mereka tuduh bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa TV, para subscriber, para penonton, para pendukung, kaum muslimin dan muslimat khususnya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan menanggapi sebuah postingan di grup Facebook. Ini fotonya tak habis pikir, bener buat lu sendiri ya. Zikir pakai tasbih divonis bid'ah, giliran sholat pakai HP boleh. Jadi orang-orang Wahabi itu menuduh bid'ah pada orang lain ya, kalau orang lain yang melakukan ya. Wahabi ini sholat pegang HP. Rasulullah tidak pernah mengajarkan sholat pegang HP. Sahabat tidak pernah mengajarkan sholat, tidak pernah mengajarkan atau mencontohkan sholat pakai HP. Para tabi'in, imam 4 mazhab, bahkan Ibnu Taimiyah pun itu tidak pernah mengajarkan sholat pakai HP. Ini ajaran-ajaran mereka. Jadi kalau dirinya yang melakukan itu tidak bid'ah. Kalau kelompoknya yang melakukan itu tidak bid'ah. Bid'ah hanya untuk orang lain. Gilirannya orang lain, umat Islam lainnya pakai tasbih itu dibid'ahkan, tidak diajarkan Rasulullah, tidak diajarkan sahabat, tidak diajarkan tabi'in. Itu alasan mereka. Jadi memang benar kalau memang mereka itu kata-kata bid'ah itu hanya diperuntukkan untuk umat Islam lainnya yang tidak mengikuti ajaran mereka, yang berseberangan dengan ajaran mereka, yang berbeda pendapat dengan mereka. Mereka tuduh bid'ah. Nah, kalau mereka umat Islam lainnya itu mengikuti pahamnya, maka akan bebas dari bid'ah. Dan mereka itu tidak konsisten. Hadis yang selalu dibaca oleh mereka itu kan kullu bid'atin dhalalah. Di sini mereka tidak memperhatikan kalimat-kalimat yang penting. Di sana kata kullu, semuanya ya. Kalau mau konsisten, maka di sini tidak ada pengecualian. Dalam hadis tersebut kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu tidak ada pengecualian, illa HP, illa bid'atan dunyawiyatan, tidak ada. Hadisnya, konteksnya kullu, semuanya. Ini Nabi tidak mengecualikan. Kalau mau konsisten ya semuanya yang tidak dilakukan Nabi. Tapi memang Wahabi seperti itulah. Jadi kata-kata bid'ah, tuduhan bid'ah itu kepada umat Islam lainnya yang tidak sepaham, yang tidak sependapat, yang tidak mau mengikuti ajaran mereka, yang tidak mau bergabung dengan kelompok mereka, maka disebut dengan ahlul bid'ah. Seperti itu. Ini Endang Jaya Putra. Ini bukan Wahabi asli, dia orang Muhammadiyah tapi terafiliasi dengan Wahabi. Mohon maaf untuk saudaraku Muhammadiyah yang lain, karena kalau yang konsisten ya saya tidak mengkritik jenengan, tapi mengkritik orang yang mengaku Muhammadiyah tapi akidahnya akidah Wahabi ya. Ini dia mengatakan dalam satu kesempatan bahwasanya maulid bid'ah. Di kesempatan yang lain dia mengisi acara di peringatan maulid Nabi ya. Kalau diundang ngisi ceramah maka maulid bukan bid'ah. Jadi
Maulid, ya. Maulid itu dibilang bid'ah kalau bukan dia yang ngisi acaranya. Kalau dia yang ngisi acaranya, maka maulid tidak bid'ah. Kata Ustadz Maududi Abdullah Ilsi Al-Wahabi ini, ya, memimpin doa berjamaah itu bid'ah karena tidak diajarkan oleh Nabi. Ternyata di sini Firanda Andreja memimpin sholat doa berjamaah. Berarti kesimpulannya, jadi bid'ah itu hanya untuk kelompok umum. Tuduhan bid'ah itu untuk umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka, yang tidak sependapat dengan mereka, yang tidak mengikuti ajaran mereka, sehingga disebut dengan ahlul bid'ah. Di sini, di umat Islam yang lainnya yang berdoa bersama, ada yang memimpin doanya, maka itu kelakuan bid'ah karena bukan kelompok mereka. Kalau kelompok mereka yang melakukan, maka tidak bid'ah seperti itu. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, kalau di kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bid'ah itu sudah hatam. Ulama kita sudah menjelaskan, selama masih ada dalil yang membenarkan, artinya selama masih ada dalil untuk amalia tersebut, maka amalia tersebut tidak bid'ah. Dalil itu bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Makalah-makalahnya ulama salaf itu dapat dijadikan dalil, dapat dijadikan pedoman. Menurut Imam Syafi'i, itu bid'ah ada dua. Ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Ya, bid'ah hasanah ini berangkat dari perkataan Sayyidina Umar. Cuman kalian itu gak mau menerima pendapatnya orang lain. Silakan kalau menurut kalian itu bid'ah, semua bid'ah hasanah, cuman jangan dipaksakan pada orang lain. Bid'ah hasanah itu berangkat dari perkataan Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar itu telah mengumpulkan, menjadikan sholat tarawih itu berjamaah. Kemudian beliau berkata, nikmatil bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah ini. Kemudian bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya yang dilakukan itu tidak ada dasarnya sama sekali. Kalau sudah ada dalilnya, meskipun dalil itu secara umum, maka tidak bid'ah. Dan menurut Imam Izzuddin Abdus Salam, bid'ah itu bukan hukum. Tidak seperti Wahabi. Kalau Wahabi mengatakan lawannya sunnah bid'ah, lawannya bid'ah sunnah. Padahal kalau hukum itu kan ada 5, wajib, sunnah, haram, mubah, makruh. Oleh Wahabi ditambah menjadi 6, yaitu bid'ah. Menurut Imam Izzuddin Abdus Salam, tahu bid'ah itu haram atau tidak, bagaimana hukumnya, maka perlu dimasukkan dalam kaidah-kaidah hukum. Kalau bid'ah itu masuk pada kategori kaidah wajib, maka menjadi bid'ah wajib. Jika dimasukkan pada masuk kaidah sunnah, ya bid'ahnya menjadi sunnah. Jika masuk pada kaidah makruh, maka menjadi bid'ahnya makruh. Maka ketika masuk pada kaidah mubah, maka menjadi mubah. Ketika masuk pada kaidah haram, maka bid'ahnya menjadi haram. Seperti itu. Ini pemahaman ulama salaf, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Wahabi yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngaku-ngaku sebagai pengikut salaf, namun tidak sama dengan ulama salaf. Mereka berseberangan dengan ulama salaf, namanya salafi, tapi berseberangan dengan ulama salaf, maka dikatakan salafi palsu, salafi abal-abal. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, hanya inilah yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan, bermanfaat, dan saudara kita Salafi Wahabi oleh Allah disadarkan, diberi hidayah untuk bertaubat sehingga kembali pada jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya walaupun sedikit. Dan hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.